Halo semuanya, bareng aku Al dari Komo. Dalam video kali ini adalah video kelima kita untuk salesbot properti kita. Yang mana untuk kamu yang belum nonton video salesbot sebelumnya, jangan lupa untuk ditonton dan linknya udah aku kasih di deskripsi video di bawah ini. Dan kali ini kita akan buat salesbot kelima, yaitu salesbot follow up setelah survei properti. Nah, buat kamu yang punya bisnis properti ataupun bisnis real estate lainnya, bisa banget gunain salesbot Komo karena kamu nantinya nggak perlu lagi balesin chat pelanggan satu persatu, dan tentunya dengan salesbot Komo kamu bisa ningkatin penjualan bisnis kamu. Sebelumnya, kamu harus terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API ya. Jadi, WhatsApp Cloud API adalah integrasi resmi dengan WhatsApp terhubung langsung dari Meta. Manfaat utama WhatsApp Cloud API adalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp. Lalu ada juga kampanye akses email massal tanpa batas hingga 10.000 pengguna. Ada alat otomatisasi tingkat lanjut, tombol balas cepat, dan lainnya. WhatsApp Cloud API juga menyediakan alat analisis bagi pengguna untuk melacak statistik percakapan mereka, pola pesan yang terkait dengan akun mereka. Lalu WhatsApp Cloud API juga punya pengatur waktu 24 jam yang akan menghitung mundur segera setelah pengguna menerima pesan dari pelanggan dan akan menghilang secara otomatis setelah waktu habis. Untuk kamu yang belum punya integrasi WhatsApp Cloud API, bisa cek link deskripsi di bawah. Sebelum kita buat salesbot, kita akan menyiapkan set field kita yang mana ini akan berguna untuk salesbot kita nanti. Caranya kita pergi bagian lead sebelah kiri, lalu kamu akan melihat jendela lead. Nah, di sini para lead akan berkumpul mulai dari lead lama ataupun lead baru. Kamu bisa mengeditnya, menambah lead ataupun menghapus lead. Lalu kita akan pergi ke plus new lead untuk membuat set field kita. Lalu ini adalah lead card atau lead profile yang mana kamu bisa menemukan semua informasi penting tentang lead kamu, mulai dari nama, nomor telepon, perusahaan, maupun percakapan kamu dengan pelanggan kamu. Kita akan pergi ke setup ya untuk membuat set field, lalu cari kontak field. Kalau udah, kamu tinggal tambah field. Kita akan buat dua set field, yang mana pertama adalah tanggal survei, kita sudah punya ya di sini. Dan yang kedua adalah respon survei. Lalu klik save. Kita sudah punya set field kita. Saatnya kita buat salesbot kita. Gimana caranya? Kita pergi ke bagian setting sebelah kiri, lalu ke communication tool, dan di sini kamu bisa lihat ada salesbot. Jadi salesbot sendiri adalah bot yang diprogram khusus untuk melakukan tindakan tertentu secara otomatis untuk membantu kamu membalas pesan, menyimpan pesan ataupun informasi penting tentang pelanggan kamu. Kita bisa buat dengan dua cara, create ataupun import. Tapi karena kita mau buat dari awal, kita menggunakan create. Nah, kamu bisa lihat Komo udah nyediain template siap pakai untuk kamu yang belum tahu cara buat salesbot. Jadi kamu bisa gunain template ini dan tinggal ubah sedikit kondisi sesuai dengan bisnis kamu. Kalau udah, kita pergi ke bagian icon pensil dan ubah namanya. Oke, follow up setelah survei properti. Lalu klik new. Oke, kamu bisa lihat di sini ini adalah salesbot builder yang Komo, yang mana kamu di sini bisa buat salesbot sesuai dengan keinginan kamu. Dan ini adalah list of condition, yaitu trigger untuk tindak lanjutan salesbot kita nanti. Sebelum kita buat salesbot kita akan pasang trigger dulu. Lalu pilih when this happen, kita klik. Dan cari di sini schedule trigger. Jadi karena ini follow up, kita akan berikan waktu 24 jam ataupun 1 hari setelah appointment date, setelah pertemuan atau survei ya. Dan pipeline-nya kita aktifkan semua. Dan done. Oke, saatnya kita buat salesbot. Kita mulai dengan pesan. Oke, kita masukkan pesan, lalu tambahkan 2 tombol balas cepat.
Kita menanyakan apakah mereka suka setelah survei properti yang mereka lakukan. Lalu kita akan selesaikan tidak. Kita beri ke list message WhatsApp. Lalu kita masukkan pesan. Oh ya, di sini aku mau ingetin, ini adalah list message WhatsApp yang sudah terintegrasi dengan Cloud API. Jadi kalian harus ingat ada 4 kolom yang wajib diisi. Pertama, message, button name, section title, sama option title. Kalau kalian belum isi salah satunya, ini bakalan error botnya, jadi nggak bakalan aktif. Oke, kita masukkan opsi-opsinya. Tambahkan section baru, lalu berhenti. Add option, oke. Kalau udah, kita akan buat condition next stepnya ya. Di sini kita akan ke condition. Kita masukkan semua ke dalam condition. Oke. Lalu ini kita akan tambahkan, jadi ada 6 opsi tombol balas cepat ya. Oke. Kita masukkan satu-satu ke dalam condition. Oh ya, aku lupa, di sini kita equal, kita ubah ke konten dulu semua. Oke, kita ke konten. Lalu ini layout kita masukkan. Oke. Berhenti. Oke. Berhenti dan on off condition kita akan selesaikan dengan cara action, change conversation status, mark conversation close, lalu stop bot. Untuk on off condition kita akan buat pesan error, message, lalu tambahkan 2 tombol balas cepat. Oke, ini another answer dan no answer kita matikan ya. Ini kita buat condition. Setelah message dan list message, kita pastikan untuk selalu buat condition. Equal kita ubah semua ke konten. Oke, kita masukkan. Nah, untuk berhenti kita selesaikan action, change conversation status, mark conversation close, lalu stop bot, dan non of condition kita masukkan juga. Untuk berikan feedback, kita tinggal tarik masuk ke pesan nomor 1. Oke, kita lanjut ke step yang di atas. Kita sudah buat set field kan sebelumnya, jadi kita ke action, scroll ke bawah, set field. Ini masukkan semua ke dalam set field. Oke, chat contact kita ubah ke response survey. Manual input kita ubah ke client message. Oke. Nah, untuk yang kembali kita masukkan ke drag ke pesan nomor 1. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu list message. Kita masukkan pesan. Oke, lalu pilih jawaban. Tambahkan opsi. Lalu tambahkan section baru. Lalu kita kembali ini dan tambahkan opsi 1 lagi. Kalau udah, kita tinggal buat condition. Masukkan semua ke dalam condition. Ada 4 ya. Jadi kita buat 4 kondisi. Equal semua kita ubah ke konten. Oke. Masukkan satu persatu. Oke. Berhenti dan off condition kita selesaikan. Action, change conversation status, mark conversation close, stop bot. Ini juga.
Nah, untuk kembali kita tarik ke pesan nomor 5. Oke, kalau udah, kita akan lanjutkan dengan pesan. Next step-nya adalah message. Untuk yang iya, silakan kita akan berikan pesan. Di sini kita akan berikan opsi lainnya ya. Kalau udah, kita tambahkan task untuk petugas kita ya, action, add task. Di sini kamu bisa lihat ada deadline, responsible user, terus ada tipenya dan ada pesan internal. Nah, di sini kita masukkan pesan internal untuk pegawai kita. Dapatkan dan lihat opsi properti baru. Kalau udah, tinggal stop bot. Action, change conversation status, dan stop bot. Oke, untuk yang tidak, kita juga kasih pesan. Nah, di sini kita mengharapkan untuk calon pelanggan ini kembali lagi ke bisnis kita ya. Lalu kita tinggal hentikan bot. Change conversation status dan stop bot. Oke. Bagian bawah sudah selesai ya. Ketika ditanya apakah mereka menyukai kunjungan survei mereka, dan kalau mereka tidak, ya ini step yang akan kita berikan. Kita ingin menanyakan alasannya kenapa. Dan kalau misalkan mereka menyukai surveinya, kita akan lanjutkan dengan pesan. Oke, kita senang mendengarnya, lalu tambahkan 2 tombol balas cepat. Nanti, oke, ini no answer dan nada answer kita matikan. Kita buat message untuk jawaban yang nanti. Oke, kita akan menunggu ya. Lalu kalau udah, tinggal kita stop bot dengan cara action, mark conversation close, dan stop bot. Nah, untuk yang tentu, ini kita akan menanyakan dokumen. Jadi kita akan memberikan dokumen kontrak ya dalam waktu 10 menit. Jadi next step-nya adalah kita pause timer. Ini kita ubah ke 10. Lalu di step selanjutnya kita akan menggunakan start bot ya, ini. Nah, di sini kita pilih real estate document generation. Lalu mark conversation close. Kita action, change conversation status, mark conversation close, dan stop bot. Nah, udah jadi sales bot follow up setelah survei properti kita. Gampang banget ya ini stepnya. Yang perlu kamu ketahui adalah kita akan lanjutkan untuk membuat ini ya, real estate document generation. Tapi untuk bot kelima ini kita sudah selesai. Aku cuma pengen nunjukin cara buat dokumen generation ya, ini untuk membuat kontraknya. Jadi otomatis bot akan mengirim kontrak kita ke pelanggan kita. Ini tinggal kita save ya. Save. Oke, jadi ini aku mau ajarin cara buatnya ya. Bot bisa langsung ngirim kontrak kita ke pelanggan kita untuk properti. Jadi kayak biasa, kita buat new bot ya. Terus step selanjutnya adalah kita ke widget, pilih dokumen generation ya. Kalau belum, kalian bahkan disuruh install, tapi karena kita udah punya, jadi tinggal add. Di sini kalian masuk ke Google Drive kalian ya, tinggal kalian continue aja, setuju dan continuein semua. Lalu nanti kalian bakalan suruh pilih dokumen kontraknya ya. Habis itu kalian disuruh milih tempat mau di save-nya di mana. Lalu kalau udah, kita pilih field-nya. Field-nya itu kalian buat ya, set field. Tinggal tulis misalkan di real estate ya. Nanti habis itu pilih Google Doc dan tinggal next. Nah, terus kalian masukin deh tuh set field yang kalian mau, lalu save. Kalau udah, ini kalian udah deh ya di sini kesepakatannya, terus foldernya. Kita lanjut next step-nya itu kasih pesan internal. Pesan internalnya itu kita tinggal masukkan chat
kayak pembuatan dokumen telah berhasil, sama satu lagi pembuatan dokumen telah gagal dibuat. Next stepnya tinggal kita stop bot ataupun menggunakan action change conversation status, conversation close, lalu kita stop bot. Ini tinggal masukin. Nah, jadi ini kontrak yang bakalan dikirim langsung dari bot secara otomatis ke pelanggan kita. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ngirim pakai pos atau apa ya, jadi langsung dari bot kita. Jadi segitu aja bot kelima kita tentang follow up. Ini nggak usah kita save, ini aku cuma nunjukin. Ya, jadi kalau kalian lihat, balik lagi ke bot kita. Jadi kita buat itu gampang banget ya, nggak terlalu panjang. Cuman di sini aja PR-nya kita harus buat dulu sebelumnya. Jadi tinggal masukin start bot, real estate, document generation. Nah, itu aja. Kalau kalian suka video kali ini dan video ini membantu kalian untuk membuat sales bot kalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Makasih semuanya udah nonton dari awal dan tunggu terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi nanti. Dadah!